Yo, teman-teman sobat penat sekalian, perkenalkan, gue Irfan, manajer sebuah PT besar di Bilangan Jakarta Pusat. Gue udah menikah sekarang dan udah punya 3 ekor anak. Hidup gue udah enak lah ya. Gue punya cerita, anjay, title drop gak tuh? Cerita yang pengen gue sampein ke sobat penat sekarang adalah kisah hidup sekaligus kisah cinta gue yang mengubah gue dari nihil jadi sukses kaya sekarang. So, nggak usah kebanyakan bacot lagi. Mari kita putar ceritanya. Gimana ceritanya? Suka nggak? Woi, gue belum cerita. Ngebet-bet pengen balik lu bang. Oke, jadi diceritakan pada saat itu gue masih SMP. Gue ini berasal dari keluarga yang kekurangan lah. Barang-barang gue bobrok. Baju gue juga sedekah tetangga. Jadi ukurannya dipas-pasin. Ditambah gue juga nggak banyak dikasih uang jajan sama ortu dulu. So, gue harus berburu makanan sendiri. Hehe, canda-canda. Dibawain bekal lah. Masa enggak ya kan? Karena ini gue jadi nggak enakan kalau nongkrong sama temen-temen cuy. Cara mereka mah nongkrong pakai gaya cool abis. Ngehamburin uang buat jajan kayak yang duitnya nggak habis-habis. Bah, beda banget lah levelnya sama gue. Gue mah beli aku aja pay later anjir. Gila sedih. Tapi bukan berarti gue ini nggak kayak anak SMP pada umumnya ya. Gue tetap suka nimbrung kalau lagi nongkrong. Perihal nggak jajan aja gitu. Yang lain ngerokok, makan jajan, dan lain-lain. Gue mah makan bekal sama gigitan sendok aja. Nah, di antara teman nongkrongan nih ada satu cewek yang bener-bener jadi pujaan hati gue. Sebut aja namanya Nia. Si Nia ini cantik sekali bosku. Bodinya langsing-sing, mukanya mulus-lus, gayanya juga trendy. Idaman lelaki banget dah. Mungkin lu mikir kalau lu ngegebet dia, ya udah pacarin aja. Ya bang, kalau dia mau mah, dah jalan dari kapan tahu kita. Problematikanya adalah dia nggak mau sama gue bos. Si Nia ini cewek yang populer di sekolah. So, dia punya banyak pilihan orang yang mau deketin dia. Dan lu tahu nggak? Nia ini matre abis. Dia selalu nganggap cowok-cowok di sekolah itu kayak kartu kredit pribadi dia. So, dia bakalan milih cowok yang fulusnya paling kenceng. Nah, dari deskripsi ini, lu paham kan? Bodoh lu kalau nggak. Dengan banyaknya pilihan dia, kenapa dia harus milih orang miskin dengan muka standar kemampuan kayak gue? Ya jelas lah dia bakal milih cowok cool, bak protagonis anime bergambar tebal. Kalau gue jadi dia juga gue nggak bakal milih gue bos. Jir, ngenes amat hidup gue. Tapi sejujurnya dari SMP nih, walaupun gue udah paham kalau dia nggak bakal mau sama gue tetap nafsu ke tetap mau pacaran sama dia. So, gue dengan keuangan terbatas mencoba PDKT ke beliau dengan taktik lain. Gue coba menjadi cowok yang asik. Siapa tahu dengan kita temenan, lama-lama kita jadian kan. Ya, itu sih harapan gue. Ternyata kenyataan itu layaknya nyeduh kopi pakai air rebusan pare, bos. Pahit banget. Boro-boro dia mau deket sama gue. Di tongkrongan aja, kalau gue berusaha ngobrol sama dia kayak nggak nganggep gitu. Sedihnya aku. Tapi gue nggak menyerah. Gue membakar cinta di hati gue dengan semangat. Gue mencoba terus PDKT ke dia. Gue nggak capek buat nyoba ngobrol ke dia. Gue nabung buat jajanin dia di tongkrongan. Ya usaha apapun yang bisa gue kasih lah ya. Kalau gue harus nyalon presiden buat dapetin dia pun, gue langsung ikut partai dah sekarang. Hasilnya tetap aja dingin ke gue. Waktu terus berputar. Akhirnya kita SMA. Gue bela-belain tuh nyari tahu dia masuk SMA mana. Dan gue ngikutin masuk ke SMA pilihan dia. Tanpa letih, gue meneruskan usaha gue dari SMP buat ngedeketin dia. Tapi tetap aja hasilnya nihil. FYI, si Nia ini sebenarnya gue udah ganti pacar terus. Gak pernah dia tuh kelihatan ngejomblo. Kalau dia putus, pasti langsung ada yang nembak lagi. Walaupun dari rumor yang beredar sih, dia ini lebih sering mutusin daripada diputusin. Katanya, dia cenderung bakal pindah hati kalau nemu cowok yang lebih tajir dari pacar sebelumnya. Cuma pada saat itu, gue nggak tahu karena mata dan hati gue masih dibutakan cinta. Wah, putus banget sih gue. Sampai di akhir masa SMA, sekian bulan sebelum UN tuh gue berkali-kali nyoba nembak dia. Karena gue ngerasa waktu gue terbatas.
Dengan kondisi keuangan gue nggak yakin bisa ngejar dia ke kampus yang sama. So, gue desperate buat jalin hubungan sama dia selama masih di SMA. Si Nia ini kelihatannya benar-benar terganggu dengan segala usaha dari gue. Suatu hari, gue udah ngeker mau nembak dia lagi. Nia kelihatannya udah muak banget dengan gue. Dia langsung ngebentak gue sambil bilang, Nia kali gue pacaran sama lu. Lu bisa ngasih apa ke gue emangnya? Hah? Gue kaget denger respon dia. Gue coba nego ke dia dengan ngasih penawaran kalau gue akan jadi pacar yang baik buat dia. Tapi ya emang dia matre banget boy. So karena dompet kurus kering, gue cuma jadi sampah di mata dia. Gue frustasi pada saat itu. Gak punya pilihan lain selain mundur. Gue bisa apa kalau ngomongnya udah duit mah? Masa gue mau nyalain ortu gue? Mereka kan udah mati-matian berjuang demi sekolahin gue. Cuma rezeki yang jatuh ke tangan mereka gak sebanyak orang-orang aja. Gue ngerasa dunia gak adil pada saat itu. Rasanya gue bentar lagi bakal jadi joker karena ketidakadilan di dunia ini. Bokap gue sadar kalau gue selalu kelihatan depresi di rumah. Beliau khawatir dengan keadaan gue. So, dia ngajak gue buat ngobrol empat mata. Berharap